Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mara Senggo Terdarus dan rekan saya Dian Priyantana Silaban, Naura Salsabila, dan Nicholas Vito Adrianto. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sistem interaksi yang berjudul Sistem Input Data Penduduk. User-centered design atau UCD adalah metodologi desain yang berfokus pada pengguna akhir dengan tujuan menciptakan produk atau sistem yang memaksimalkan kegunaan, kepuasan, dan pengalaman pengguna. Tahapan pertama dari UCD yaitu adalah penelitian pengguna atau user research. Tahap ini bertujuan untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan tantangan yang dihadapi oleh calon pengguna sistem. Dalam tahap ini, kami melakukan identifikasi terhadap berbagai kelompok pengguna, mengumpulkan data melalui Google Form, dan menganalisis hasil survei tersebut untuk menyusun berbagai pendapat pengguna. Sehingga didapat hasil analisis kebutuhan pengguna untuk sistem input data penduduk dengan rincian sebagai berikut. Dengan 14 pertanyaan yang berisi jawaban dan presentasi jawaban. Dari hasil di atas kita mendapatkan user persona. User persona adalah representasi afektif terhadap pengguna yang ideal. Sebuah persona berasal dari user research yang telah kita lakukan dan biasanya mengandung kebutuhan, tujuan, dan tingkah laku dari sasaran pengguna. Berikut adalah salah satu contoh dari user persona. Nama Anastasia, usia 20-30 tahun, pendidikan sarjana, penggunaan teknologi jarang, perangkat yang digunakan smartphone atau tablet. Pengalaman pengguna, Anastasia menginginkan sistem yang mudah dipahami dengan langkah-langkah jelas dan tanpa banyak teks yang tidak penting. Ia lebih suka sistem yang intuitif, terutama untuk pendaftaran dan pengunggahan dokumen penting seperti KTP dan KK. Fitur yang diinginkan yaitu pertinjau data sebelum disimpan agar bisa memastikan data sudah benar, panduan grafis berupa gambar untuk membantu memahami setiap langkah, FAQ atau panduan online untuk preferensi jika mengalami kesulitan. Preferensi desain yaitu bentuk input berbentuk persegi panjang dengan sudut melengkung, posisi label input di atas kolom isian, ukuran font kecil namun tetap terbaca jelas, kombinasi warna pastel seperti peach, mint, lavender dengan latar putih untuk kesan yang lebih lembut. Selanjutnya adalah perumusan persyaratan atau requirement definition yang akan dijelaskan oleh Nicholas Vito. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang requirement definitions. Nah, jadi di tahap sebelumnya kita sudah membuat user persona dan sudah dijelaskan beberapanya. User persona itu berdasarkan dari hasil dari form yang kita buat pada tahap sebelumnya. Nah, di sini kita akan menjadikan user persona itu untuk sebagai kebutuhan. Di sini ada 4 user persona. Nah, di sini ada data-datanya mulai dari kebutuhan, preferensi, dan pain points atau sesuatu yang akan mempersulitkan mereka. Nah, setelah itu kita mendapatkan kebutuhan-kebutuhan berikut yang ada di samping kanan kita. Nah, berdasarkan user persona dan hasil requirement definition tersebut, kita telah mendapatkan kebutuhan fungsional seperti memasukkan data penduduk, pratinjau data sebelum simpan, mengunggah dokumen pribadi, dan mengubah data penduduk. Semua fungsional ini berdasarkan pada user persona, 4 user persona yang kita buat ini, dan requirement definition-nya. Dan juga kebutuhan non-fungsional, yaitu akses melalui berbagai perangkat, antar mudah yang sederhana dan dipahami, desain modern dan estetika, kinerja yang cepat dan handal, keamanan data pengguna yang baik, dan tentu saja dukungan panduan online atau FAQ. Semuanya itu sesuai dengan apa yang kita analisis pada user persona, mulai dari kebutuhan mereka apa, preferensi mereka apa, dan tentu saja kesulitan apa yang mereka alami. Nah, segitu aja dari saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya adalah desain konseptual. Sesuai dengan user requirement definition, pengguna menginginkan desain sistem yang mudah dimengerti, langkah-langkahnya jelas, intuitif, dan minimalis, serta pengguna menginginkan desain sistem yang mudah digunakan. Oleh karena itu, kami mendesain wireframe yang dimana tujuannya untuk memberikan gambaran jelas mengenai struktur dan alur penggunaan dalam sistem input data penduduk ini. Nah, yang pertama itu untuk yang bagian bulat hitam ini nantinya akan diisi dengan profil dari user. Nah, untuk yang nomor satu adalah navigasi, di mana navigasinya itu ada dashboard, chat, fake, data. Nah, untuk yang kotak-kotak ini nantinya adalah icon, yaitu berupa icon dashboard ataupun icon chat dan seterusnya. Nah, untuk di sebelah pojok kanan, nah di sini nantinya akan diisi dengan logo Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, untuk yang nomor 5 ini adalah tab-tab dari keseluruhan langkah-langkah pengisian input data ini. Yang pertama itu adalah tab input data dari kepala keluarga, dan untuk tab selanjutnya ada tab wilayah, selanjutnya itu ada tab anggota keluarga, kesehatan dan pendidikan, kemudian perkawinan, dan yang terakhir adalah tab keluarga. Nah, nomor 7 ini di bagian sini adalah input field dari data yang diminta. Bagian kanan terdapat panduan yang nantinya akan membantu pengguna dalam mengisi data-data
dari data kepala keluarga ini. Untuk yang di bagian bawah, terdapat tombol selanjutnya, di mana tombol ini akan menavigasi pengguna untuk melanjutkan pengisian data-data. Nah, selanjutnya ini adalah untuk wireframe wilayah. Bedanya untuk yang wireframe kepala keluarga adalah di sini ada tombol sebelumnya, di mana tombol ini berfungsi untuk kembali ke tab sebelumnya, yaitu adalah tab keluarga. Selanjutnya, ini adalah wireframe dari data anggota keluarga. Kemudian, ini adalah wireframe dari data kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya, ini adalah wireframe dari data perkawinan. Dan ini adalah wireframe dari data keluarga. Selanjutnya, ini adalah wireframe dari preview data. Data-data yang telah diinputkan akan ditampilkan di bagian ini, sehingga pengguna dapat mereview ulang apakah ada kesalahan atau tidak. Bagian bawah terdapat tombol simpan. Tombol simpan ini berfungsi untuk menyimpan data yang telah diinputkan pengguna. Selanjutnya, ini adalah wireframe dari konfirmasi. Ini adalah konfirmasi dari simpan data, di mana di bagian yang nomor 1, ini nantinya akan berisi icon tanda X. Kita dapat menekan tombol ini sehingga bisa kembali ke bagian preview. Kemudian ada tombol yakin. Tombol yakin ini, jika pengguna sudah yakin untuk menyimpan data, datanya akan langsung disimpan dan akan lanjut ke bagian daftar anggota keluarga. Tahapan berikutnya itu adalah pembuatan prototipe. Pada tahap ini kita menerapkan high fidelity prototype, di mana ini memiliki tingkat detail yang lebih tinggi dan hampir menyerupai produk akhir. Dengan menggunakan tools Figma, prototipe ini mencakup elemen desain seperti warna, tipografi, icon, gambar, dan interaksi yang lebih realistis, termasuk animasi dan transisi. Di sini ada gambar satu, yaitu UI untuk tambah data kepala keluarga. Pada UI ini, pengguna dapat berinteraksi dengan navbar dengan mengklik halaman-halaman pada navbar untuk berpindah ke halaman lainnya. Selanjutnya, pengguna di sini akan mengisikan data untuk data kepala keluarga, akan diisikan pada form inputannya, dan jika sudah, pengguna dapat menekan tombol selanjutnya untuk beralih ke pengisian data wilayah. Untuk data wilayah di sini, pengguna dapat mengisikan kembali data-data terkait wilayah pada form yang telah disediakan, dan pengguna dapat menekan tombol sebelumnya untuk beralih kembali ke data kepala keluarga, dan juga dapat menekan tombol selanjutnya untuk ke halaman anggota keluarga. Untuk data anggota keluarga di sini masih sama seperti sebelumnya. Di sini ada UI untuk edit anggota keluarga. Untuk UI ini nanti akan ditampilkan ketika pengguna itu melakukan pengeditan pada data anggota keluarga. Nantinya data anggota keluarga di sini pada formnya itu akan terisikan data yang sudah diisi oleh pengguna sebelumnya. Dan pengguna dapat mengedit data pada form-form yang ingin dirubah. Pengguna juga dapat menekan tombol selanjutnya. Ini ada UI untuk tambah atau edit pada data kesehatan dan pendidikan. Pada data ini pengguna juga bisa mengisikan data baru untuk kesehatan dan pendidikan, dan juga pengguna dapat mengedit data yang sudah ada sebelumnya. Ini masih sama untuk tambah atau edit perkawinan, dan juga untuk yang hubungan keluarga itu masih sama. Jika sudah mengisikan, pengguna nantinya akan diberikan pratinjau data atau ringkasan dari biodata keluarga yang sudah diisikan sebelumnya. Pengguna dapat mengecek kembali data-datanya, dan jika sudah, pengguna dapat mengklik tombol simpan. Jika dirasa masih ada yang belum sesuai, pengguna dapat kembali ke halaman sebelumnya. Kalau sudah klik simpan, pengguna nanti akan ada konfirmasi, yaitu apakah Anda yakin data ini sudah benar. Jika yakin, dia akan tersimpan, dan jika belum, kita bisa klik close. Ini untuk halaman data. Pada halaman data ini, itu ada data kepala keluarga dan data wilayah yang kita bisa edit data, dan juga pengguna dapat menekan tombol tambah data untuk menambahkan anggota keluarga baru. Dan untuk anggota yang sudah ada, kita bisa melihat, mengedit, dan juga menghapus datanya. Di sini ada untuk melihat, ketika kita menekan tombol melihat, itu nanti pengguna akan diarahkan ke halaman ringkasan biodatanya. Pengguna juga dapat menekan tombol kembali. Selanjutnya di sini ada untuk edit data kepala keluarga, dia akan mengarahkan ke halaman kepala keluarga, dan data-data di sini ya nanti akan sudah terisi. Terus ada konfirmasi ketika ingin menghapus data, dan ini adalah tampilan data yang sudah dihapus. Selanjutnya ada pengujian dan evaluasi. Setelah pembuatan prototyping, kita melakukan pengujian dan evaluasi. Pengujian ini dilakukan dengan 18 responden yang menguji coba dan mengevaluasi prototipe sistem input biodata penduduk, sehingga didapatkan dari hasil-hasilnya di sini presentasenya. Dari itu, feedback yang didapatkan, kita dapat menyimpulkan bahwa prototipe ini sangat nyaman untuk digunakan, sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan puas dengan penggunaan sistem. Selain itu, penguji coba juga terasa nyaman dengan warna antarmuka yang telah dipilih, tipografi yang mudah dibaca, serta panduan yang sangat jelas dan membantu. Tetapi sistem ini tuh masih perlu diperhatikan,
dalam beberapa hal, seperti alur interaksi yang masih terlihat kurang terstruktur, dan juga elemen UI panduan yang belum tertata dengan baik. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.